Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana pergerakan siklus karbon. Kalau ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait tentang siklus karbon, ayo simak baik-baik videonya. A few moments later. Apa itu siklus karbon? Karbon adalah unsur yang sangat penting untuk kehidupan. Semua makhluk hidup, termasuk kita, terbuat dari karbon. Siklus karbon adalah proses bagaimana karbon berpindah dari atmosfer, tanah, laut, hingga makhluk hidup dan kembali lagi. Mari kita pelajari bagaimana siklus ini bekerja. Peran karbon di atmosfer. Karbon di atmosfer biasanya berbentuk karbon dioksida atau CO2. Gas ini dilepaskan ke udara melalui berbagai cara, seperti respirasi makhluk hidup, pembakaran bahan bakar fosil, dan letusan gunung berapi. Tapi jangan khawatir, ada juga proses yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Penyerapan karbon oleh tumbuhan. Disinilah tumbuhan berperan penting. Lewat fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi glukosa yang digunakan untuk pertumbuhan. Proses ini juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Jadi, tumbuhan adalah salah satu penyaring karbon di atmosfer. Hewan dalam siklus karbon. Kata hewan termasuk kita makan tumbuhan, karbon yang ada di dalam tumbuhan akan masuk ke tubuh kita. Proses ini disebut transfer karbon. Karbon ini kemudian dilepaskan kembali ke udara melalui respirasi, yaitu saat kita bernapas. Penguraian oleh mikroorganisme. Ketika tumbuhan atau hewan, mikroorganisme seperti jamur, bakteri akan menguraikan sisa-sisa mereka. Proses penguraian ini melepaskan karbon kembali ke tanah dan atmosfer dalam bentuk karbon dioksida Dan karbon di dalam tanah dan laut. Karbon juga disimpan di dalam tanah sebagai bahan organik seperti humus. Selain itu, laut adalah penyerapan karbon terbesar. Karbon dioksida laut di dalam air laut dan diserap oleh organisme laut seperti plankton dan karang. Oh my god! Wow! Pembentukan bahan bakar fosil. Karbon yang terperangkap di bawah tanah selama jutaan tahun bisa berubah menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alami. Ini adalah sumber energi yang kita gunakan saat ini, tapi penggunaannya melepaskan karbon kembali ke atmosfer. Kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi, aktivitas kita sangat mempengaruhi siklus karbon. Pentingnya menjaga siklus karbon seimbang. Siklus karbon yang seimbang menjaga bumi tetap layak huni. Tanpa siklus ini, suhu bumi bisa menjadi terlalu panas atau terlalu dingin. Itu sebabnya kita perlu mengurangi emisi karbon dan melestarikan hutan. Baik, bagian penutup apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ini pentingnya siklus karbon. Kita bisa menjaga keseimbangan siklus ini dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya seperti penanaman pohon, mendukung energi terbarukan. Yuk mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga bumi ini. Bumi kita ini tetap nyaman dan bisa ditinggali. Oke, mantap.